Jadi diceritakan Jawa itu seperti lautan susu. Ya. Nah, karena saya agak tertarik dengan dunia percandian ya. Saya di Daulat pernah menjadi Vice President Marketing PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Jadi saya belajar tentang candi kan. Saya belajar tentang sejarah. Barangkali itu juga membuat saya tertarik gitu kan, karena banyak sekali ya. Ya, banyak sekali kita bisa mengungkap candi itu. Ya, karena candi itu seperti halnya pura, dia bukti paling autentik kalau bicara sejarah. Jadi 1914 Merapi meletus. Bisa bayangkan Borobudur saja baru diketemukan tahun 1900 sekian atau 1800 karena sekian. tertimbun abu vulkanik ya. Prambanan sama. Kemarin saya ikut merestorasi Candi Parayangan Itluron. Ada candi itu baru diketemukan. Sehingga dahsyatnya letusan Merapi itu meniadakan peradaban di Jawa Tengah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, seperti halnya udah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, termasuk di grup Raket Prasojo, bahwasanya kita akan mengadakan lawatan ke Bali. Dan di sini di Denpasar kita yang mengkoordinir acara adalah Pak Budi Dharma, dan kita ketemu dengan teman lama sehingga waktu ketemu itu terasa wajahnya nggak asing gitu, sangat familiar. Ternyata setelah kita tanya nomor HP lah, ternyata kita udah kenal cukup lama gitu kenal. Dan beliaunya itu adalah Ngurah Paramarta. Beliau mau mengadakan kegiatan tentang literasi Surya Chandra. Di sana mengupas tentang siapa itu salah satu leluhur kita, yaitu Maisa Cempaka. Ini mumpung kita di Denpasar yang ketemu langsung dengan beliaunya, supaya nanti beliaunya akan bicara panjang lebar tentang salah satu leluhur kita, Maisa Cempaka. Tapi sebelum itu, kita minta pada Pak Budi Dharma yang menjadi koordinator kegiatan kita siang ini untuk memberikan sepatah dua patah. Kami persilakan Pak Budi. Om Swastiastu, Rahayu. Rahayu. Selamat sore pada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Denpasar ini. Sebetulnya antara ya dan tidak last minute, sehingga kami mohon maaf apabila dalam acara ini persiapannya kurang bagus karena semua serba mendadak. Tapi prinsipnya kami sangat bersyukur karena hari ini kedatangan tamu Romo Sutrimo dari Raket Prasojo, yang sama-sama juga kami dari Denpasar. Nanti akan Pak Ngurah Paramarta nanti akan menjelaskan justru leluhur Jawa diterangkan oleh orang Bali. Nanti ini kebalik-balik ini sekarang. Kebalik-balik nanti ini. Yang selama ini bahwa yang disebut Nusantara itu ternyata ada di Bali. Ini menarik sekali, nanti mungkin bagi orang Jawa pengetahuan baru karena selama ini disembunyikan. Apa tidak dijelaskan sama sekali atau masa kosong ya Pak Ngurah ya. Jadi mungkin untuk mempercepat acara, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ngurah dan Romo Sutrimo atas kesempatannya sehingga terlaksana acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Dharma. Nah, para pemirsa, ketika sebuah strategi politik untuk menghancurkan suatu bangsa, itu salah satunya adalah hancurkan sejarahnya, samarkan sejarahnya, hancurkan kebanggaan kita terhadap leluhur kita. Padahal kita semua ini ada di dunia karena leluhur kita. Kita ada di dunia ini karena orang tua kita. Orang tua kita ada karena orang tuanya, itulah leluhur kita.
Nah, kalau kita sudah kehilangan rasa bangga kita terhadap leluhur, otomatis kita akan hancur. Apalagi banyak sejarah leluhur kita itu disamarkan, diputarbalikkan, ya, sehingga menjadikan bangsa ini tidak lagi percaya diri, tidak lagi bangga terhadap leluhurnya. Padahal dengan akal sehat kita akan mengakui bahwasanya leluhur kita atau orang tua kita itu tidak mungkin menyesatkan kita. Walaupun orang tua kita itu taruhlah seorang bajingan sekalipun, itu tidak mungkin menyesatkan kita. Tetapi kalau pihak luar sangat berkemungkinan besar menyesatkan kita, karena mereka memiliki tendensi, memiliki motivasi yang terselubung, yang tersendiri dari kepentingan mereka. Nah, ketika kita bicara tentang Mahesa Cempaka, ini tentunya banyak sekali generasi muda kita yang tidak paham siapa itu Mahesa Cempaka. Kita pernah baca sekilas bagaimana sejarah Mahesa Cempaka yang dari Singhasari, yang nanti akan ada keterkaitan dengan lahirnya Sang Rama Wijaya dan Majapahit. Tapi supaya kita lebih jelas, tidak salah, tentunya beliau yang akan menjelaskan supaya kita benar-benar paham siapa leluhur kita Sang Mahesa Cempaka tersebut. Selamat siang, Bli Ngurah Paramarta. Nah, ini lama ndak jumpa ini sama sama Bli Ngurah Paramarta ini. Ini saya sangat tertarik ini, Bli. Sebagai kami ingin tahu bagaimana sejarahnya tentang literasi Surya Chandra, tentang Mahesa Cempaka. Nah, ini mohon Bli untuk memberikan penjelasan buat kita semua dan para pemirsa kita. Silakan, Bli. Ya. Om Swastiastu, Rahayu. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa karena semua serba mendadak, jadi penerimaan kami pun sekiranya tidak terlalu dipersiapkan dengan baik, mohon maaf. Sama-sama, Bli. Romo Sutrimo, terima kasih. Romo Budi. Ini selalu menjadi persoalan buat saya. Di saat orang atau teman-teman datang ingin minta penjelasan tentang Surya Chandra atau Mahesa Cempaka, ini perjalanan saya sangat panjang. Ya, ini 30 tahun saya melakukan eksplorasi. Ya. Sejak 1994. Tapi saya akan coba, ya. Karena kita mengarah karena kebetulan juga kita tanggal 27 September sampai tanggal 30 September di Kabupaten Bangli, kita akan mengadakan satu perhelatan dengan tema Gerbang Literasi. Barangkali bukan sebuah kebetulan kenapa di Bangli gitu, tinggal dikasih ger aja dan di belakangnya dikasih terasi, jadilah dia Gerbang Literasi. Ini bukan sebuah kebetulan barangkali ya. Jadi terkait dengan festival Surya Chandra yang kita rencanakan, itu sebenarnya sebuah puncak perjalanan. Kita menelusuri perjalanan dari candi di Malang. Jadi saya untuk menerbitkan buku terkait Mahesa Cempaka, saya 1,5 tahun saya ada di Malang. Dan saya memulai dari Candi Jago. Candi Jago itu buat banyak kalangan selalu dianggap sebagai pedarman dari atau tempat didarmakannya Anusapati Wisnuwardana. Anusapati Candi Kidal. Padahal kalau kita melihat candinya itu lawang. Itu lawang, itu pintu. Tidak memungkinkan candi itu dijadikan tempat menyimpan abu. Kalau ada penyimpanan abu itu berarti dia harus ada bilik, harus berupa ruang, yang ada pintunya, dan di dalam ruang itulah biasanya abu raja-raja atau ratu pada masa lalu itu disemayamkan. Jadi Candi Jago itu tidak mungkin karena dia lawang. Jadi Anda masuk dari sini, Anda tembus ke sisi yang lain. Bagaimana bisa itu jadi tempat pedarman Wisnuwardana? Tapi apapun itu, saya berangkat dari situ.
Kalau kita pergi ke sisi utara Candi Jago, itu candi itu sudah direstorasi. Dan dalam catatan Jawa itu direstorasi oleh Aditya Warman setelah pulang beliau dari Bali. Ya. Bukti autentik daripada restorasi candi di sebelah utara adalah bangunannya berbeda, batu material yang dipakai berbeda. Kedua, ornamen yang ada itu berbeda. Ya, berbeda. Di sisi utara Candi Jago itu bercerita tentang perjalanan Aditya Warman ke Bali dan memahatkan satu kondisi situasi leluhurnya dia yang bernama Maisa Cempaka di Candi Jago. Ya, itu satu. Kedua, di tempat di Malang, ya, 2016 itu saya diundang Bupati Malang untuk seminar tentang hasil penelusuran saya yang waktu itu saya terbitkan buku namanya Jejak Manusia dan Negara Singa. Nah, kembali kepada sejarah. Sejarah itu harus literasi, harus literasi. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi pembaca sejarah. Jadi kita akan sama dengan orang yang menulis sejarah itu. Jadi buat saya literasi sejarah, penulisan sejarah harus melakukan literasi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi sekedar mutip-mutip itu kita pembaca Babad, kita pembaca Praraton, kita pembaca Negara Kertagama. Sementara di Jawa sendiri Praraton juga sudah mulai diragukan sebagai sejarah. Karena hal yang sama Bali juga punya yang kita sebut Babad. Yang selalu dikeluarkan oleh siapa yang memang pada saat itu hadir dan sebagai pemenang, kan itu tanda kutip. Saya agak kaget waktu seminar itu karena saya terangkan. Nomor satu, kalau bicara Maisa Cempaka, saya berbicara yang kita kenal sebagai Raden Wijaya. Di Bali itu tidak bisa kita lepas dengan selitra Majapahit, kebesaran Majapahit. Itu salah satu yang menggelitik saya. Karena apa? Saya lempar di audien, siapa pendiri Majapahit? Raden Wijaya. Karena saya di umur 63 tahun ini, waktu saya SD ya Raden Wijaya gitu kan. SMP Raden Wijaya, SMA Raden Wijaya. Bahwa kemudian sekarang muncul nama beragam Sang Rama Wijaya apa, tetapi kita tahunya Raden Wijaya. Itu 1293. Nah, pertanyaan saya simpel sekali terhadap peserta. Ada gelar Raden nggak di abad ke-13 di 1293? Ada Raden? Tidak ada gelar Raden. Yang ada itu Sri. Sehingga saya bilang saya nggak perlu kuliah. Saya tahu bahwa Raden Wijaya pendiri Majapahit itu penyebutan nama sebagai pendiri Majapahit itu udah keliru. Itu kita bisa berargumentasi. Abad 13 sudah ada gelar Raden. Maka dia harus siapa? Harus bergelar Sri. Agak kaget memang, tapi ya apa boleh buat yang fakta sejarahnya begitu. Akhirnya kemudian panjang cerita, kita berdialog, berargumentasi dan disepakatilah. Betul Pak Lurah, Raden Wijaya itu bukan pendiri Majapahit. Tetapi kita diinstal di doktrin. Entah oleh siapa saya nggak tahu karena saya nggak punya kepentingan. Maka pertanyaan adalah dari mereka, kalau bukan Raden Wijaya pendiri Majapahit, siapa? Siapa yang harus bergelar Sri? Ada dua bukti sejarah yang sangat autentik. Satu, pernah dengar gendeng Arsa Wijaya? Oh, pernah semua orang. Bahkan ada yang bisa melantunkan gendeng itu kan. Itu cerita tentang hancurnya Singosari. Berarti pendiri Majapahit Sri Harsa Wijaya dong, bukan Raden Wijaya. Sri Harsa Wijaya. Sri Harsa Wijaya itu gendeng Singosari. Gendeng itu ya kan. Sri Harsa Wijaya. Berarti siapa Sri Harsa Wijaya? Nah, kan gelap ini. Nah, tetapi kalau berdasarkan bukti yang lebih autentik lagi dalam bentuk prasasti berbahan tembaga yang tersimpan di Pura Serokadan Bangli, itu dia bergelar Sri Tarunajaya. Jadi prasasti disebutkan Sri Batara Guru yang dimaksud Maisa Cempaka ditemani oleh cucunya yang bernama Sri Tarunajaya.
Jadi kita ketemu dua nama Sri. Sri Ini prasasya sama Sri Harsa Wijaya. Kalau gending hancurnya Singasari namanya gendingnya Sri Harsa Wijaya. Sri Harsa Wijaya. Ya, kalau dalam prasasti berbahan tembaga itu namanya Sri Tarunajaya. Karena dia cucu dari Batara Guru. Ya. Sementara Batara Guru itu gelar dari Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka. Ya. Itu satu. Kedua, kalau di kampung saya, Buleleng Utara sebelah timur, itu ada tarian, yang namanya tarian Tarunajaya. Ya, seorang laki-laki yang ganteng, pinter, apa segala macam kan. Saya kumpulkan orang-orang ganteng aja, nggak usah yang pinter ya, untuk memadai nggak ketemu. Ingat tarian itu ditarikanlah seorang perempuan cantik dan dikasih kumis. Seolah-olah menggambarkan ini taruna yang ganteng gitu ya, pemuda yang ganteng. Ganteng, pinter, ya itulah pendiri Majapahit. Oke, kedua, berarti dia dari Bali Pak Ngurah. Saya selalu diklaim kan, semua Bali. Ya. Karena ini fakta sejarah. Kalau saya gutak-gatik-gatuk tidak ada latar belakang literasi boleh. Tapi ini fakta sejarah. Apa nama kerajaannya? Majapahit kan baru. Konon katanya sebelum Majapahit kan Wiwaltika. Ya, Wiwaltika itu Maja yang pahit juga. Nah, untuk merujuk Raden Wijaya itu pendiri Majapahit ini dari Bali, maka ada satu wilayah yang namanya dalam prasasti tertulis sebagai Kawista. Kawista itu buah Maja yang pahit artinya. Kawista. Kenapa? Karena kalau orang memindahkan atau membangun pemukiman atau pusat kerajaan, dia akan mengambil nama di mana dia lahir dan di mana dia besar. Cuman hanya katanya saja beda. Jangan-jangan sebenarnya Majapahit itu namanya Kawista. Karena Majapahit baru konon kan. Nah, kemudian muncul Wiwaltika. Coba cari diselusuri. Jangan-jangan Majapahit asli namanya di Jawa adalah Kawista. Karena Raden Wijaya besar dan lahir di sebuah wilayah yang namanya Kawista. Itu ada di pesisir utara. Pesisir utara Pulau Jawa. Pulau Bali. Pulau Bali. Ya. Jadi kita bicara sejarah biasanya begini. Kita bicara abad 13. Kita bicara satu daratan yang panjang. Ya. Di antara Bali dan Jawa itu disebut Segara Rupa. Jadi Segara Rupa sama dengan dari bypass Ngurah Rai ke Serangan itu disebut Segara Rupa yang hari ini menjadi Selat Bali. Jadi ada peristiwa alam yang membuat ambrolnya bawah laut dan kemudian menjadi selat yang besar. Tapi ada pura di situ yang namanya Segara Rupa. Jadi tidak pernah terpisahkan sebenarnya. Tapi kita bicara sejarah hari ini Jawa, ini Bali, ini Hindu, ini istilahnya nak ketemu sejarahnya, Pak. Nggak akan pernah ketemu sejarahnya. Itu satu. Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka itu kan jelas ya. Kalau hasil literasi saya, Mahesa Cempaka itu Raja Doho. Raja Daha. Ya, kalau tidak percaya Anda pergilah ke Kediri, ada desa namanya Desa Singonagaran. Inilah Nusantara ini, Singonagaran namanya. Disitulah Mahesa Cempaka itu membangun istananya. Kawin dengan Paramiswari Induja Lancana. Ini prasasti tembaga. Dia adalah Ratu Galuh. Kenapa? Karena ada nama Paramiswari. Tapi saat yang bersamaan Mahesa Cempaka sudah bergelar Sri Maharaja Jayapangus Arkaja Cihna. Ya, kawin dengan Ratu Galuh. Ini cerita menarik. Kenapa? Karena Galuh itu hilang. Apa Galuh itu yang di Sunda, Bli? Jadi hasil temuan saya yang namanya Jenggala itu kan tidak selesai sampai hari ini. Jenggala itu sebenarnya dari Sunda hari ini sampai Bali Barat itu yang disebut Jenggala. Bali Barat itu ada satu pura namanya Pura Pemuteran. Bukti-bukti di masyarakat keberadaan Galuh itu adalah bicara Daha, Dehe, bicara Galuh, Galuh Liku, Galuh Pejarakan, bicara desa. Pura Pemuteran di Bali Barat itu ada namanya di daerah Desa Pejarakan. Ada cerita mitos yang bercerita sebenarnya tentang Mahesa Cempaka dan Galuh, Layon Sari dan Jaya Prana. Itu cerita. Layon itu tanah, Sari itu hasil bumi. Jangan mayat gitu kan. Jangan kita masuk ke Saunggaling membunuh. Nah,
Maka kemudian saya selalu bilang, kalau sejarah kita perang, bagaimana NKRI? Duk, Pak. Terima kasih Bri ya. Supaya gayeng tentunya ini yang hadir ini kan banyak bisa nanti. Nah kalau di dalam konsep organisasi kita Yayasan Rakyat Prasojo itu bukan tanya jawab Bri, tapi kondo takon. Kalau tanya jawab itu kan seolah nanti peserta itu bodoh semua tanya, yang jawab narasumbernya. Padahal kalau kita lihat dengan perkembangan saat ini orang bodoh itu tidak ada. Sehingga kita pakai istilah itu kondo takon. Kondo itu bicara. Dan saya yakin yang hadir pun juga memiliki pengetahuan masing-masing gitu loh. Sehingga tidak harus bertanya nanti peserta pemirsa audien yang hadir itu tidak harus dipaksa untuk bertanya gitu enggak. Terus nantinya di sini Bli Ngurah selaku narasumber akan memberikan tanggapan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi di depan tadi, ini sesuatu yang kebalik ya, karena ini kita bicara tentang sejarah Singhasari. Kami malah dari Malang yang notabene adalah pusat kota Singhasari. Yang mengetahui yang bicara malah orang Bali ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran adanya fenomena alam Bali Jawa. Jadi kita akan kembali ke Jawa, nilai-nilai Jawa. Karena sekian tahun kita digiring mindset kita oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalau yang namanya Jawa itu sukuisme. Sehingga bagi orang yang non suku Jawa ini akan muncul sesuatu yang, oh saya bukan orang Jawa kok. Padahal ketika kita pelajari, Jawa itu adalah value, nilai. Bukan teritorial, bukan sukuisme. Ulah Sena Gugronyo itu kan bagaimana memancing sentimen kesukuan supaya bangsa ini terpecah belah, divide et impera. Suku Jawa dibenturkan dengan suku Bali, Jawa dengan Sunda, Jawa dengan Minangkabau. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi fenomena menarik ya. Kita semua kembali ke nilai-nilai Jawa. Seperti yang disampaikan Bli Ngurah ini saya sangat tertarik sekali ini bagaimana tentang pendiri Majapahit bukanlah Raden Wijaya ya. Karena menurut literasi yang ditemukan oleh Bli Ngurah pada abad ke-13 itu belum ditemukan gelar Raden. Ya. Tetapi ada beberapa literasi juga, mohon maaf Bli Ngurah, yang menyebutkan Raden itu sudah ada pada masa Majapahit. Dari kata rahadian, darah yang baik, darah yang mulia. Ya. Tentunya ini sama-sama memiliki literasi. Nah kita sebagai lembaga kajian tentunya hal wajar, perbedaan literasi, perbedaan argumentasi tentunya akan mengerucut pada suatu kesimpulan. Yang penting apa? Kita harus sama-sama bangga tentang sejarah leluhur kita. Karena kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau bukan karena leluhur kita. Dan tidak mungkin leluhur kita ini akan menyesatkan kita. Tetapi kalau leluhur bangsa lain sangat kemungkinan besar menyesatkan kita. Nah, ini tadi Bli Ngurah cerita tentang pendiri Majapahit bukanlah Raden Wijaya, tetapi ada dua nama tadi ya. Tetapi bisa juga dua nama tadi satu sosok ya Bli ya. Satu namanya Sri Harsa Wijaya, satunya adalah Sri Taruna Jaya. Dan ini merupakan cucu dari Mahesa Cempaka. Yang merupakan Mahesa Cempaka itu adalah raja dari Daha. Istrinya dari Galuh malah, dan kemungkinan Galuh ini dari Sunda ya Bli ya, atau ada literasi lain. Karena kalau kita yang pernah baca Bli, ketika bicara teritorial itu memang kita akan bicara Tatar Sunda. Tatar Sunda itu mulai dari ya Jawa Barat sana Banten itu sampai ke Lombok itu termasuk Tatar Sunda. Teritorial. Tapi kalau Jawa malah bukan teritorial, Jawa itu value. Gimana itu Bli? Ya, kita jangan lupa 914 itu gunung berapi meletus dengan sangat dahsyat. Ya.
Karena kadang-kadang kalau kita bisa bicara sejarah, kita meniadakan bencana alam, padahal di situ kuncinya. Iya, betul. 1914 Merapi meletus begitu hebatnya sehingga Airlangga yang konon menulis dalam sebuah prasasti Pucangan di India tapi disimpannya ya kan. Kan kita selalu begitu ada di India gitu kan. Abad ke-14 itu kan sudah 1914 itu. Oh, 1914. Ya, itu Merapi meletus. Abad 10 berarti ya. Ya, 1914. Jadi diceritakan Jawa itu seperti lautan susu. Ya. Nah, karena saya agak tertarik dengan dunia percandian ya. Saya di Daulat pernah menjadi Vice President Marketing PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Jadi saya belajar tentang candi kan. Saya belajar tentang sejarah. Barangkali itu juga membuat saya tertarik gitu kan karena banyak sekali ya. Ya, banyak sekali kita bisa mengungkap candi itu. Ya, karena candi itu seperti halnya pura, dia bukti paling autentik kalau bicara sejarah. Jadi 1914 Merapi meletus. Bisa bayangkan Borobudur saja baru diketemukan tahun 1900 sekian atau 1800 sekian. Karena tertimbun abu vulkanik ya. Prambanan sama. Kemarin saya ikut merestorasi Candi Parayangan Itluron. Ada candi itu baru diketemukan. Sehingga dahsyatnya letusan Merapi itu meniadakan peradaban Jawa Tengah. Jadi hilang peradaban Jawa Tengah. Jadi yang ada di situ ada eksodus nanti kan, eksodus ke barat, kemudian muncullah Jawa Barat. Tapi kita lupa eksodus ke timur di aliran Sungai Berantas itu ada Kauripan, Pusendok, tapi ada satu rombongan yang nyebrang ke Bali dan membentuklah kerajaan Singadwara. Jadi Mataram kuno kedua itu ada di Bali. Di Bali, Singadwara. Singadwara. Itu fakta fakta sejarah itu kan. Jadi Jawa Tengah hilang. Hilang Pak. Bagaimana dia merati? Cukup panjang. Orang candinya saja ditemukan baru tahun 1800. Ya kan. Artinya kan sempat tidak ada kerajaan yang stabil. Sehingga muncullah hulu Sungai Berantas, Kanjuruhan, ya kan. Kemudian Bali, Singamandawa. Bali ini nggak pernah dicatat. Padahal bukti autentik jelas tentang Bali. Jelas tentang Bali. Nah, karena itulah mungkin menurut saya ya kebesaran Jawa Tengah tidak akan dimunculkan. Ya yang ada Jawa Timur. Ya kita main Jawa Timuran aja lah. Semuanya Majapahit, semuanya Majapahit gitu kan. Apa ini karena Jawa sebagai sentralistik hari ini sebagai pusat, ya harus sejarahnya juga pusat dong, sejarah masa lalu kan. Menurut saya kira-kira ya. Sehingga Sriwijaya apapun gitu kan, pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memberikan perhatian yang juga sama besarnya terhadap Majapahit. Ya kan, enggak pernah Pak, enggak pernah. Hanya Majapahit aja gitu kan. Padahal kita boleh mempertanyakan Majapahit itu apa, ya kan. Nah itulah kemudian kaitannya dengan Maisa Cempaka tadi. 1250 Maisa Cempaka itu memindahkan kerajaannya dari Doho, dari Daha, dari Singonegaran ya. Jadi kata Singonegaran pun kalau saya tidak ke Kediri bolak-balik mencari di mana sih sebenarnya istananya Maisa Cempaka, ketemu Singanegaran. Nah, Singanegaran inilah yang kemudian dijadikan nama oleh Maisa Cempaka menyebut wilayah istana dan pusat pemerintahannya sebagai Narasinganagara. Nah itu akan kita kaitkan lagi nanti dengan tongkat ada tongkat penobatan dua orang raja yang disebut Nogoloro Sangleng Donaga ya. Kan itu disebut Notonegoro. Yang oleh Pak Permadi almarhum, Soekarno, Soeharto, kalau enggak ya goro-goro gitu kan. Cilaka 12 ini kan kita belum menikmati kemerdekaan kok sudah goro-goro. Notonegoro kan di tongkat itu. Nogoro Sangleng, Noto itu nata, Nogo naga, ular naga, Ro loro. Tongkat itu tongkat penobatan Maisa Cempaka dan Wisnuwardana. Itu terpahat di Candi Jago. Jadi Notonegoro atau Narasinganegara lah kemudian yang dijadikan pusat pemerintahan beliau di Bali. Ini Nusantara. Tidak ada Nusantara terpahat dalam prasasti, tidak ada. Nusantara itu muncul aja dan hari ini berubah namanya. Enggak, bukan Nusantara, Nusuwong Toro, anak Nusa. Itu menurut saya loh ya. Kalau mohon maaf Bli, kalau kata Nusantara itu kan memang hasil dari LIPI. Dulu kan Nuswantara, terus akhirnya oleh LIPI ditetapkan dengan kata Nusantara.
Tapi buat saya sih sebenarnya kalau dia untuk kepentingan yang lebih besar ya sebagai negara gitu kan, supaya jargon dari Sabang sampai Merauke dari mana itu terjadi, ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi fakta sejarahnya kan, saya bilang Nusantara itu tidak pernah ada, yang ada adalah Narasinganegara. Dari mana Anda bicara Narasinganegara? Karena penobatan Maesa Cempaka yang diberi abisekan Narasingamurti, dia adalah Anggabaya Batara Narasinganagara sebenarnya. Cuma di Jawa dipotong negaranya, jadi Anggabaya Batara Narasinga. Dan negaranya di mana? Nah ini sejarah ya. Jadi tinggal dipotong belakangnya aja selesai Pak, hilang sejarah. Hilang. Akhirnya menjadi kabur ya. Ya itu fakta Pak kan. Romo tadi bicara kaburkan sejarahnya ini kan satu bangsa. Nah, mohon maaf Bli. Nah para pemirsa juga kalau nanti ingin kontak-kon silakan di kolom komentar ya. Nanti karena narasumbernya beliau, kalau nanti saya nggak bisa jawab ya saya telepon beliau untuk jawab ke para pemirsa nanti. Berarti kita sedang bicara tentang Maesa Cempaka, tentang siapa sebenarnya pendiri Wilwatikta, Sri Harsa Wijaya atau Sri Tarunajaya merupakan cucu dari Maesa Cempaka. Nah ini biar gayeng ini supaya nggak monolog ini, biar ada dua sisi. Ini barangkali yang hadir mau menanyakan ini. Nah boleh dari sisi kanan atau boleh dari sisi Romo Cipto tanya juga boleh loh. Boleh. Apa ini mau ditanyakan Romo Cipto? Apa namanya? Cing Ngurah saya. Cing Ngurah Samsu ya. Ini ada satu pertanyaan. Ditambah nama biar keren ya, Sri Ngurah. Sri Ngurah Parmata. Jangan. Itu tadi yang dimaksud Singonegaran itu apa desa yang masih ada sekarang di Kediri? Singonegaran nanti beli biar dia. Sebabnya setahu saya asli dari Kediri. Di desa Singonegaran itu tidak ada peninggalan istilahnya prasasti atau apa, tambah Singonegaran itu kalau nggak salah desanya ini apa namanya penyanyi yang terkenal lagi ngetren siapa? Niken ya? Niken Salindri. Nah, Niken Salindri itu tinggalnya aslinya dari Singonegaran itu. Nah, kalau prasasti kalau memang desa yang dimaksud Singonegaran itu desa yang masih ada sekarang, di situ tidak ada setahu saya ya. Ya cukup itu aja. Terima kasih Romo Cipto. Nah, bagi yang lain ingin bertanya silakan mic, tapi pakai mic dulu biar nanti suaranya masuk. Ada yang sebelah kiri mau tanya? Enggak? Sebelah kanan ada yang mau tanya? Pak Budi? Aku tak bisa save orangnya. Tak bisa save. Yang sebelah silakan. Mas itu nomor. Ini loh nomornya ini Pak catat terus Pak Sherlock aja. Selamat siang. Saya ingin bertanya pada narasumber sebab ini cerita ini memang selentingan saya sudah pernah dengar dari orang-orang Bali sendiri. Tapi masalahnya negara ini kan ada waktu penentuan wilayah mana yang mau kita ambil. Itu Profesor Muhammad Yamin dan lain-lain ahli-ahli sejarah akhirnya menentukan wilayah tidak berani menentukan wilayah Majapahit, wilayah jajahan Hindia Belanda. Nah, ini kalau sekarang ini ada sejarah lain tentang Majapahit. Ya seperti awal tadi itu kan dikatakan kita sementara ini hanya diketahui Majapahit gitu. Kalau ini ada hal lain, nah, ini kan sudah apa ya? Apa tidak dengan negara kita yang sudah terbentuk gitu loh, artinya apa tidak ada perubahan sejarah soalnya tentang Majapahit, berarti itu aja. Pak siapa namanya? Lianto. Saya tuh Lianto. Wah ini teman lama tapi ketemu juga ini. Terima kasih Pak Lianto, ini ahli musikus ini, gitar, piano ya, beliaunya ini kelas internasional ini Pak Lianto ini. Tadi ada 2 pertanyaan ini Bli Ngurah dari Romo Cipto sama Pak Lianto ini. Memang kalau kita lihat ya memang sejarah kita itu kan
Bahkan kalau menurut saya kita sangat bersedih karena bangsa kita ini kan tidak punya histori. Kalau kita mau jujur, bangsa kita kan punyanya itu distori, bukan histori. Kalau histori ini adalah penulisan sejarah yang objektif. Kalau distori, penulisan sejarah sesuai selera pemenang. Ini yang terjadi pada bangsa kita. Sehingga banyak sekali sejarah-sejarah yang kabur, dan tentunya kita merupakan tugas kita bersama sebagai generasi penerus untuk mencari tentang kebenaran sejati. Karena kalau kita bicara kebenaran itu kan ada 3 versi itu. 1, kebenaran subjektif, kebenaran berversi, kedua kebenaran objektif, dan ketiga adalah kebenaran sejati. Kebenaran objektif akan ditentukan oleh situasi dan kondisi, oleh masa, dan siapa penguasanya. Nah, ini bagaimana nih Bli, pertanyaannya Pak Lianto sama Romo Cipto tadi. Silakan lanjut. Ya, terima kasih. Ya. Romo Cipto ya. Ya. Di desa Singodegaran itu ada candi kecil. Ya. Di situ ada kuburan. Ya, mungkin lihatnya kuburannya. Ya. Tapi sebenarnya ada candi di situ. Ya, termasuk pengakuan sejarah itu. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Karena nggak apa-apa juga kalau candi adalah tempat pedarman kan gitu kan, penyimpanan abu, bahwa di situ ada ada kuburan juga ya barangkali berfungsi yang sama itu aja biar nggak terlalu. Ini. Berarti sampai sekarang ini di kuburan Singonegara itu ada candi kecil gitu ya? Ada candinya. Ya. Kuburan itu sendiri juga pengkaburan sejarah. Ya, karena bangsa kita tidak kenal kuburan. Ya. Karena kuburan itu dari bahasa Arab memang. Coba nanti kalau tak cek ya. Yang asli Kediri. Lah ini benar-benar kebalik, ini bicara sejarah Kediri, bicara sejarah Singasari, yang bicara orang Bali. Kita malu kita orang Jawa. Lanjut Bli Ngurah. Itu satu ya, karena kebetulan saya sih sebenarnya pergi ke Gua Silomangleng. Ya, sebenarnya kan ada museum Kediri itu kan. Ya, saya sebenarnya ke museumnya. Kalau gua saya nggak suka, banyak ular nanti kan. Pulangnya saya ketemu itu. Dan saya dengan Pak Dwi Cahyono, salah seorang sejarawan terkenal. Ya. Kedua tadi bicara tentang sejarah gitu kan. 1965 itu sejarah G30S nggak selesai Pak, dan tidak apa-apa. Sampai sekarang. Tidak apa-apa. Tidak yang membuat, terjadi itu distori, bukan histori. Distori. Sejarah konon kita punya Sriwijaya juga tidak ada yang peduli Pak. Iya kan, entah di mana posisinya apa gitu kan. Jadi memang kalau saya sih bicara sejarah itu, saya ada teori baru, ada metode baru. Pengungkapan sejarah itu kalau kami di Bali yang paling otentik adalah lewat pura. Kalau apa istilahnya, kalau prasasti lempengan itu cuma buat kita berdiskusi aja, berdialog Pak. Iya. Karena bagaimana kita tahu angka tahun yang sudah aus gitu kan, ya itu satu. Kenapa pura menjadi penting? Coba Pak kalau lihat sekarang pura Samuan 3. Mau benar mau salah sejarahnya Pak ya. Itu kan tempat rapat Pak. Tempat berapa sekte berkumpul, kemudian datang Empu Kuturan, kemudian satukan. Jadi pura sekarang Pak. Jadi pura. Jadi sejarah orang Bali itu tercatat di pura Pak. Pertanyaannya pura yang mana? Bahwa Pak kan tidak tahu ada beragam jenis pura Pak di Bali. Satu ada pura itu sebagai dibangun untuk konservasi sebenarnya. Artinya kita berbicara Parahyangan. Parahyangan itu dijaga Pak, jangan disucikan. Dijaga sumber airnya, dijaga hutannya, tidak boleh ada peralihan peruntukan, ya. Dilestarikan. Yang disebut Parahyangan itu dijaga. Tapi begitu disucikan Pak, Bapak datang membuat tempat suci Pak, selesai Pak. Jadi ada batasan namanya Apeneleng dia Pak. Jadi Pak berdiri 2 kilo Pak memandang, itu daerah yang kalau kita masih bisa melihat hutan, tidak boleh ada pembangunan. Itu konservasi itu Pak, Green Belt. Ya, itu satu. Kedua, semua pura dari abad 10 sampai 13 ya, itu menjadi
venue sejarah menjadi pura, Pak. Yeah. Pak, kalau pergi ke kampung saya dulu gudang, Pak, Bangsal, sekarang jadi pura Bangsal, Pak. Yeah. Ya. Bapak kalau pergi ke Julah itu kan, ya, ada pakiran-kiran di Jero Makabehan, pura itu adalah tempat pesamuan besar Singamandawa. Jadi ada venue kerajaan, pura menjadi puri istana menjadi pura hari ini. Tempat pertemuan menjadi pura hari ini. Pelabuhan menjadi pura. Begitu banyak, Pak, pelabuhan. Sehingga di situ Bapak mengenal Ratu Ayu Mutreng Jaya Jagat atau siapapun. Ya. Kemudian ada pura dengan konsep penimbukan batu, Pak. Bapak memilih orang dan akan melempar batu sejauh-jauhnya. Di mana batu itu jatuh, di situ dia. Mohon maaf, Bli Ngurah, supaya tidak melebar ya. Tema kita tadi adalah tentang Maesa Cempaka dan siapa pendiri Majapahit. Dan ternyata dari apa yang disampaikan oleh Bli Ngurah Paramarta ini ditemukan literasi baru. Ternyata pendiri Majapahit bukan Raden Wijaya. Nah, ini kalau hal ini ada yang perlu disampaikan lagi nih, Bli. Ya, kalau bicara Maesa Cempaka di Bali, ya. Saya punya program yang namanya Hipasiko, Pak. Bapak kalau ingin mengetahui kebenaran, Pak, harus datang, Pak, ke tempat. Jangan percaya omongan saya loh, Pak. Nanti Bapak ini tertipu loh, Pak. Jadi apa yang saya dengar dari saya, Pak, pergi, Pak. Literasi itu harus datang, pergi, dan buktikan kebenarannya. Harus, Pak. Iya. Maka menelusuri Maesa Cempaka, saya 30 tahun, Pak. Ini buku menelisik saya tentang Maesa Cempaka. Ini 3 buku saya tentang Maesa Cempaka. Dan ini pertanggungjawaban jelas, Pak. Ini. Jadi Maesa Cempaka itu sebenarnya dia memindahkan kerajaan. Ya, karena apa? Karena perselisihan muncul kembali di saat Kertanegara diangkat menjadi Yuwa Raja, Pak. Atau Kebo Iwa. Iwa itu dari kata Yuwa, Pak. Ya, muda. Ya, pada saat dia diangkat menjadi Yuwa Raja, konflik ditakutkan berulang dan bacalah Candi supaya Jago. Konflik itu tidak membesar ya, Bli ya. Disuruhlah Maesa Cempaka meninggalkan Jawa, pergilah ke Istana Mataram kuno kedua, di mana leluhur dia yang bernama Warma Dewa Wangsa berstana di Bali, Pak. Jadi panjang cerita. Jadi Maesa Cempaka datang, ya, ditemani oleh istrinya Batari Paramiswari Indu Jalancana. Ini saya garis bawahi. Kata Indu artinya bulan. Maesa Cempaka di Bali, dia bergelar Narasingamurti itu, Pak, bisa baca silsilah keluarga Puri Bangli. Ya, itu jadi Maesa Cempaka. Kemudian dia di Bali bergelar dalam prasasti itu 12 abiseka, Pak. Ya. Jadi kalau bicara di daerah Tejakula dan kampung saya sekitarnya, dia bergelar Jaya-Jaya semua, Pak. Jaya dan Jaya, Jaya Sakti, Narajaya, Putran Jaya. Kemudian dia bergelar Batara Guru. Habis itu dia bergelar Narasingamurti di Jawa. Ini tidak bisa dipungkiri, Kemudian dia bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Jadi baru kemarin orang Bali memuja Hari Pengetahuan, Pak. Dia yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Ratna Bumi Banten itu artinya teratai. Sri itu dia raja, berdiri atau duduk tepat di tengah daun helai, 8 helai daun teratai yang suci. Siapa dia? Dia yang berpengetahuan. Terima kasih. Dia bergelar satu lagi, Pak, kuncinya adalah Sri Maharaja Jaya Pangus Arka Jacihna. Arka itu artinya matahari. Jadi kalau bilang, saya Jaya Pangus gitu, itu Anda tidak paham. Jangan kalau menyebut beliau sebagai sosok yang dimuliakan, harus lengkap, Pak. Sri Maharaja Jaya Pangus Arka Jacihna. Kenapa harus lengkap? Karena dia satu-satunya raja yang bergelar Sri Maharaja. Itu satu. Kata Arka itu artinya matahari. Makanya kalau orang Majapahit bilang, mana lambangnya Majapahit? Surya Majapahit. Itu Candi Jago ada. Maksudnya apa? Majapahit itu suryanya yang bergelar matahari itu, Pak. Itu kakeknya artinya. Itu matahari itu bukan lambangnya Majapahit. Karena apa? Sejarawan jelas menyebutkan lambang ini diketemukan di setiap reruntuhan candi sebelum Majapahit. Itu artinya candinya Maesa Cempaka. Maesa Cempaka. Arka Jacihna. Di Candi Jago tadi ya, Bli. Candi Jago. Terima kasih, Bli, atas penjelasannya yang luar biasa. Ini akan membuka wacana baru tentang sejarah kita, tentang
leluhurnya Majapahit ya tentunya Sang Mahesa Cempaka dengan berbagai nama gelar tadi ya beliau sampai Narasingha Murti dan sebagainya. Ini ada lagi pertanyaan nih dari yang hadir. Tadi sebelah kiri, sebelah kanan ada yang tanya. Boleh silakan Bu Nani. Jangan yang gaut-gaut nanyanya Bu. Ini Bu Guru ini. Rayu. Maaf ini Pak Lurah ya, saya ini kondo bukan takon ya. Kondo ya Pak? Apa yang saya katakan atau saya kondo ini benar atau tidak? Nah, dulu waktu saya sekolah di SD itu memang pelajaran sejarah itu berdiri sendiri. Waktu itu saya suka sekali mendengarkan cerita-cerita perang-perang yang meriwayatkan perang kerajaan terutama, itu saya suka sekali. Menurut guru saya, berdirinya kerajaan Majapahit itu karena datangnya tentara Tartar kalau tidak salah, itu hubungannya dengan Kubilai Khan yang dulu pernah mengutus tentaranya, antara lain namanya kalau tidak salah Sipi Ikemise Kausang. Nah, waktu itu dihina oleh Kertanegara. Nah, selang beberapa tahun lagi tentara Kubilai Khan mengirim lagi tentara Tartar itu untuk menghukum Raja Kertanegara yang dulu pernah menghina dengan utusannya. Itu menurut guru saya waktu itu utusannya ada yang dipotong telinganya, hidungnya, atau satunya lagi mana saya lupa. Nah, waktu itu yang ada kan bukan Kertanegara, sudah berganti Jayakatwang waktu itu. Nah, akhirnya sama Raden Wijaya itu dibelokkan ke Jayakatwang. Dikala Jayakatwang itu bersenang-senang, akhirnya Raden Wijaya itu belok berkhianat untuk menyerang tentara Kubilai Khan. Itu yang pernah saya dengar cerita dari guru saya. Dan saat itu Raden Wijaya dibantu oleh penasehatnya Arya Wiraraja sampai akhirnya berhasil mendirikan sebuah kerajaan di hutan Tarik. Raden Wijaya bergelar dengan Kertarajasa Jayawardhana waktu itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau ini saya takon, prasasti bukti sejarah itu adanya di Pulau Jawa. Kenapa sekarang sejarahnya ada di Bali ceritanya? Apakah hubungannya waktu itu Jawa dan Bali? Dan apakah yang saya kondokan, katakan itu, kondokan itu bahasanya apa? Ngapunten ya. Benar atau salah Pak Lurah ini? Ngapunten. Rahayu. Silakan lanjut. Kalau prasasti itu banyak. Medianya ada batu, ada daun ental kan gitu ya. Saya tak bilang, tapi prasasti berbahan tembaga yang diketemukan terakhir itu Kertanegara, dan itu hanya cerita tentang perdikan tanah. Ya. Kalau di Bali ribuan prasasti berbahan tembaga, entah kenapa. Kalau di Jawa hilang, di Bali juga banyak yang hilang. Karena apa? Kita lupa pada zaman pendudukan Jepang. Ya, tentara Jepang itu memerlukan bahan logam apapun ya, untuk mensuplai pabrik atau manufaktur mereka dalam upaya membuat peluru. Itu kita lupa. Karena apa? Kalau di Bali prasasti diketemukan di ladang, di tebing-tebing itu mereka menyembunyikan karena nanti akan diambil paksa. Ya. Itu prasasti. Jadi berbahan, saya nggak tahu apakah di Jawa juga dirampas oleh tentara Jepang, tetapi kalau di Bali itu banyak yang dirampas, tapi banyak pula yang selamat karena ditaruh di tempat-tempat tersembunyi. Ya. Jadi hari ini mungkin sekitar 375 lempeng tembaga
sudah diterjemahkan, tinggal pergi ke Balar. Ya, ini kan persoalan kalau mau pergi gitu, ya kan? Itu satu. Kalau bicara tadi, saya pikir ya itu komik aja gitu, Bu. Karena kalau prasasti tidak bisa bercerita detail. Prasasti paling banyak 11 lembar, 11 lembar tipis, ya. Dan itu maklumat. Itu maklumat raja terhadap masyarakat yang ada di sekitar istananya. Ya, masalah pemotongan pajak, pemberian tanah perdikan, tidak ada lebih daripada silsilah tidak pernah ditulis di prasasti Tembaga. Ini yang membedakan ya. Kalau cerita begitu detail, ya saya pikir komik aja lah. Jangan seperti bangun pagi, krosang, makan, ngopi, baru berantem gitu kan. Itu menurut saya itu ya cerita, Bu, bukan sejarah. Legenda. Sama dengan apa istilahnya ya. Saya baru dapat kabar, baru dapat berita. The Story of Java itu ditulis oleh Raffles. Saya bayangkan. Ya, dan kita sangat bangga merujuk pada ini Story of Java, Raffles. Raffles bukan sejarawan. Raffles seorang admiral. Perwira admiral. Ya. Tapi kita pegang itu, Bu. Ya. Pelajarannya pelajaran sejarah, bukan pelajaran. Ya, tapi artinya ya saya mengalami, Bu, kan sama juga kita SD juga sama kan gitu kan. Nah, saya bisa mengungkap sejarah itu karena ada satu hal yang paling penting yang saya sampaikan. Saya nggak tahu orang yang punya keyakinan lain atau punya agama lain. Tapi kalau kami orang Bali simpel. Di rumah kami punya tempat pemujaan. Di halaman rumah kami itu punya. Ya, nanti keluarga saya punya satu. Jadi pagi-pagi bapak saya selalu bilang, mau sekolah? Ya. Ke Merajan dulu, namanya Merajan, Bu. Sanggah. Ke Merajan dulu. Sembahyang. Minta supaya pintar gitu kan. Saya ke situ, Bu. Di situ ada tempat pemujaan. Ini pentingnya sejarah. Ada tempat pemujaan. Kalau keluarga Merajan kecil, itu paling yang saya ingat tuh kakek saya, nenek saya mohon. Satu, artinya apa? Begitu Anda masuk ke ruang itu, Anda masuk ke masa lalu. Begitu Anda berbicara, memohon, Anda memohon kepada yang masa lalu. Kalau bisa jangan kerja tapi saya kaya raya. Itu bisa doanya begitu tuh. Ya, itu masa lalu loh. Kita masa lalu menjadi penting sejarah buat kami. Karena apa? Kami ingin tahu siapa sih yang kami puja. Ya, apalagi kalau bicara raja-raja gitu. Raja yang mana gitu. Karena kita membedakan, kalau saya pribadi, leluhur sama kawitan tuh beda. Leluhur tuh yang kita ingat. Kalau saya ingat 7 layer saya ke atas, ya itulah leluhur saya tanahkan di Merajan ini. Saya tidak mungkin menemukan kalau saya adalah keturunan Sri Kesari Warmadewa gitu. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin, kita hanya bisa memohon kepada yang kita ingat. Ya, tapi kalau kita bicara Raja Wijaya itu tidak mungkin. Terima kasih, Bli. Ini supaya diskusi kita tidak terlalu melebar nih, Bli. Kita bicara tentang tema kita hari ini yang bagaimana dan siapa pendiri Majapahit, siapa Mahesa Cempaka yang ternyata cucunya itu pendiri Majapahit yang nampaknya ada beberapa, kalau kita catat ya, ada kalau versinya Bli Ngurah Paramarta ini nama pendiri Majapahit adalah Sri Harsa Wijaya atau Sri Taruna Wijaya. Tapi di versi lain dikatakan adalah Raden Wijaya. Nah, kalau menurut Bli Ngurah, karena pada abad itu belum ditemukan gelar Raden, akhirnya gelar Sri. Nah, gelar Sri itu memang di dalam berbagai literasi Jawa memang diakui Sri itu adalah gelar kehormatan. Sehingga kata Sri ini tidak harus merujuk pada sosok wanita. Itu memang ditemukan di berbagai literasi sastra Jawa tentang Sri. Sehingga bisa juga diterimalah penelusuran dari Bli Ngurah tersebut. Tetapi ada juga yang dengan literasi lain mengatakan Raden Wijaya. Dan itu juga dengan berbagai isinya bukti sejarah yang ada. Ya.
Karena Raden itu juga sudah dikenal sebenarnya abad ke-13-14 karena Raden dari kata Rah Adian. Rah Adian itu darah yang mulia, darah yang baiknya. Dan itu juga diakui di dalam literasi peradaban dan sastra Jawa. Cuman kalau saat ini mohon maaf, kata dulu itu cukup Raden. Tidak ada gelar macam-macam. Kalau sekarang ini karena sejak Mataram kalau nggak salah oleh Sultan Agung, terus sekarang semakin dikembangkan oleh keturunan Sultan Agung, sehingga gelar itu banyak sekali, gitu loh. Mulai dari sebagai contoh seperti mohon maaf ini saya bukan mau sombong ya, sebenarnya bukan pamer enggak, ini sebagai contoh aja. Sebagai contoh gelar saya Kanjeng Raden Haryo Tumenggung. Sehingga setelah era Mataram, era Sultan Agung ke bawah, ini gelar ini banyak sekali tingkatannya. Sementara kalau pada masa Majapahit ini cukup Raden, tidak ada gelar istilahnya terlalu banyak sekali gitu loh. Wah ya sekarang banyak sekali, wah isinya wah gitu ya, ada jual beli gelar. Nah, ini yang memprihatinkan kita gitu loh. Ternyata ya itu tadi, ketika suatu bangsa itu mabuk dogma, itu nalarnya lemah. Karena dogma itu mematikan nalar, sehingga akhirnya semuanya beli nasab untuk tujuan tertentu, padahal dengan nasab tadi ya tidak menjamin kita kaya raya, tidak menjamin kita masuk surga gitu lah. Dijaminkan ke bank juga nggak laku gitu ya. Nasab tidak menjamin itu semua gitu loh. Kita jangan ikut-ikutan mabuk dogma seperti teman sebelah gitu loh. Jadi dia menceritakan tentang surga padahal di kitab sucinya nggak punya surga. Karena itulah lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kaji semua. Literasi yang disampaikan oleh Beli Ngurah Paramarta bisa jadi literasi baru. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini ada benarnya. Kita harus benar-benar open mind. Kita harus benar-benar out on the box untuk menerima sebuah kebenaran sejati. Bukan kita hanya berkutat pada kebenaran subjektif maupun kebenaran objektif. Kalau dengan konsep itu nggak akan ketemu Romo. Iya, kita akhirnya debat kusir, debat warung kopi. Nah, ini sebelum kita tutup ada lagi nggak pertanyaan dari yang hadir ini? Menambahkan boleh. menambahkan Sebentar, mic-nya nanti suaranya nggak masuk Pak Lianto ya nih. Sekalian nanti pojok sana ya. Saya ingin menambahkan tuh begini. Makanya ini yang ada literasi baru. Tapi kok urusannya Majapahit. Majapahit itu kayaknya agak jelas. Kalau Gunung Padang apa-apa mungkin kita agak kabur ya. Tapi Majapahit ini agak jelas. Banyak peristiwa-peristiwa kemerdekaan, urusannya negara Kertagama, para raton. Juga ada kasus bendera merah putih kita double dengan negara lain. Akhirnya rebutan siapa yang klaim merah putih yang asli. Nah gitu. Akhirnya kita menang. Nah, jadi yang saya tahu sejarah itu kadang-kadang bisa dilihat dari prasasti, dari itu, dan juga cerita rakyat. Cerita rakyat ibu tadi itu yang bercerita tentang apa itu Raden Wijaya itu juga akhirnya terjadi 31 Mei. Itu hari jadi kota Surabaya. Itu peristiwa Tartar itu. Hari jadi kota Surabaya itu. Jadi sudah diperingati sebagai cerita rakyat juga. Sehingga jadi kota Surabaya. Dan juga kadang-kadang ada juga penulisan sejarah dari bangsa lain. Karena yang menulis sejarah Majapahit bukan bangsa kita juga, bangsa Cina dan lain-lain juga menyebutkan. Dan kita bertarung di internasional memperebut untuk merah putih itu, untuk wilayah dan lain-lain. Nah,
sekarang ada sejarah baru di Bali Majapahit. Itu kayaknya kok orang-orang internasional bodoh-bodoh begitulah. Seakan-akan kayak begitu saat itu bisa dibohongi oleh bangsa Indonesia. Begitu. Kedua, kalau misalnya tadi itu sudah literatur, penulisan bangsa lain, mungkin ada juga cara gaib. Pak Romo Cipto suruh melayang ke jauh, Jawa Majapahit. Nah, itu juga bisa terjadi mungkin. Oke. Ini yang terakhir. Sebutkan namanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mari mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu di sini walaupun saya agak telat sedikit ya, tapi saya menangkap apa yang disampaikan oleh kakak saya Beli Ngurah Paramarta. Jadi saya sudah kenal beliau itu dari tahun 87 saya kenal. Tapi saya kaget beliau sekarang seorang spiritual, dualitas itu. Kaget saya. Nama saya Iwayan Darmadi. Ya, saya juga anggota dari Pak Budi Dharma dan Pak Beni di Himpunan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kebetulan tadi ya sedikit mendadak undangannya sehingga agak telat sedikit. Tapi saya mau ini kalau bicara masalah sejarah sama seperti yang dikatakan bapaknya tadi itu, ini ada suatu reformasi lah kemungkinan sama seperti kita lontar-lontar itu tidak seluruhnya itu dari aslinya gitu kan. Nanti disadur ke ini, apalagi sekarang ada zaman digital, Mbah Google-nya lebih pinter daripada lontar gitu kan. Nah itu juga referensinya agak sedikit kadang-kadang bisa berbeda dengan yang dianukan. Nah ini kisah Majapahit ini saya sendiri juga ya inilah tirta yatra istilahnya, ke Jawa, ke Malang, ke Semarang juga, di Jawa itu di Kediri, di Gresik kan. Nah di Mojokerto juga saya semua lingkaran itu adalah Majapahit semua. Contohnya Trowulan juga mengklaim bahwa itu kerajaan Majapahit. Kemudian di Mojokerto, di Puri juga. Puri itu juga katanya mungkin terahan ataukah persinggahan ya, petilasan Majapahit. Kemudian saya kemarin ini datang ke Medang Kemulan. Nah itu katanya leluhurnya Nusantara adalah leluhur daripada kerajaan Majapahit. Nah kita ini katanya semuanya adalah terahan dari beliau bahwa leluhur kita itu di sini gitu. Baik di Bali pun leluhurnya itu di Medang Kemulan ini. Nah di Medang Kemulan Gerobokan. Gresik ya. Gresik ada Medang Kemulan. Kebetulan saya ketemu dengan Romo di situ ya, Romo Sepuh. Itu ternyata Romo itu aslinya adalah orang Bali, dari Singaraja, sama seperti saudara Tiang Pak Ngurah. Pertanyaannya ini kira-kira gimana hubungannya gitu? Itu yang belum jelas gitu. Hubungannya dengan satu Trowulan, kemudian Puri, mungkin saudara Tiang Pak Ngurah mungkin lebih mendalami itu. Kalau jangan cuma kulit-kulitnya saja yang dengar-dengar dari ya sesepuh lah, yang mengaku sesepuh di situ yang memberikan kita suatu dharma wacana seperti terima kasih Pak Darmadi. Terima kasih banyak. Suksema Mawali. Nah ini sekaligus yang
terakhir ini Bri Ngurah, silakan dari Pak Darmadi sama Pak Lianto tadi, silakan. Terima kasih. Saya hanya ingin garis bawahi, sejarah itu adalah diaspora, Pak. Ya, sejarah itu diaspora. Sejarah itu perjalanan perpindahan orang untuk pergi mencari ya pemukiman yang baru. Diaspora itu terjadi karena apa? Karena diusir, karena bencana alam, ya, karena ingin kehidupan yang lebih baik. Jadi sejarah itu harus di situ rujukannya, Pak. Ya, kalau persoalan nanti Majapahit di Jawa, ya monggo-monggo aja gitu loh, Pak, ya. Ya monggo aja gitu loh, ya. Ya, silakan bisa di mana saja gitu ya. Tapi buat saya sejarah itu diaspora, Pak. Jadi Anda harus belajar teori diaspora. Harus diaspora, Pak. Ya. Enggak bisa kita ya. Sekarang ada berapa pusat Majapahit, pusat Medang, Kemula, orang Bali itu lagi pusing, Pak, nyari pusatnya, Pak. Ya. Nah, kenapa kita bicara diaspora penting? Karena kalau kita bicara diaspora, kita harus mencari pusat, Pak. Kita harus mencari pusat. Bahwa kemudian pusat menjadi perebutan itu hal yang wajar, Pak, karena di situ ada kepentingan. Ya. Pasti itu, Pak, di Bali sendiri diaspora, Pak. Kata Badahulu itu banyak, Pak, bukan merujuk ke satu. Bade itu tempat hulu itu ke tengah. Jadi tempat-tempat yang ke hulu itu namanya Badahulu. Tenganan itu Badahulu, Pak. Itu satu. Nah, kembali ke Maesa Cempaka terakhir ini. Ya. Tadi saya bicara pura. Maesa Cempaka itu kalau cerita orang Bali itu punya 2 bulan, Pak. Ya, kalau bicara Maesa. Hanya di Bali ada 2 bulan, Pak. Satu jatuh di Pejeng, Pak. Nah, itu namanya penataran sasih. Jadi ada gong besar, Pak, dan kemudian ada nekara. Yang disinyalir itu sudah abad ke-4. Ya. Jadi 2 bulan, Pak. Tadi para miswara Indu Jalan Cana itu Indu itu bulan, Pak. Bulan yang satu siapa? Bulan yang satu adalah Ratu ke-9 Vietnam yang bernama Li Chi Hoang, Pak. Dan dalam sejarah Bali disebut Kang Cingli, seorang putri saudagar, Pak. Itu Ratu yang ke-9. Dalam prasasti namanya Batari Mahadewi Sasangkaja Ketana. Sasangka itu artinya bulan. Jadi Jaya Pangus atau Maesa Cempaka diapit 2 bulan. 1 Galuh, 1 Vietnam. Ini lebih gila lagi, Pak, temuannya. Ini lebih gila, Pak. Tetapi kalau kita kembali kepada orang Bali, kenapa buat konco di rumahnya? Ya, karena apa? Surya Chandra atau 2 sosok 3 orang yang di Abhiseka Surya Chandra itu etos, Pak. Raja dan ratu itu harus seperti Surya dan Chandra. Etos kerja pemimpin itu diharapkan sebenarnya merah putih itu ya dia harus bisa memberikan penerangan kepada masyarakatnya sepanjang zaman, kan itu yang kita mau ya. Jadi penting apa istilahnya, Maesa Cempaka buat di Bali juga tidak populer ya, tidak populer ya. Tidak juga ada cerita tentang perpindahnya mereka dari Daha ke Bali. Iya. Kalau di Jawa nama Maesa Cempaka cukup populer, terutama untuk generasi seusia saya. Kalau anak-anak sekarang malah nggak kenal Maesa Cempaka. Makanya saya di Malang itu kan lucu. Iya. Saya diundang oleh Bupati Malang. Bupati Malang luar biasa sama Pak Ketua DPRD Malang yang sudah almarhum. Ada budget Pak Ngurah, saya ingin Malang itu sebagai destinasi heritage. Saya eksplorasi 1,5 tahun itu full dibiayai sama Pemda. Akhirnya hasil literasi saya itu buku terbit dan kita seminarkan. Ya kita seminar, 2016 kita seminar besar di Malang. Kita buka. Kita buka. Kenapa? Karena saya kebetulan ekspertis saya destinasi. Jadi ya memang kita harus membuat satu apa istilahnya narasi-narasi bukan baru ya, tetapi harus ada rujukannya juga. Ya, Malang itu sebenarnya bisa jadi destinasi. Dan mereka di Malang tidak bicara Majapahit, Pak. Makanya saya bingung. Orang Malang tidak ada bicara Majapahit, padahal di situ pusatnya, ya kan? Nah, jadi mereka bicara Singosari yang tidak selesai, Doho yang tidak selesai atau Daha yang tidak selesai. Mereka tidak bicara Majapahit. Majapahit itu
Maaf kata, ya kami di Bali. Iya. Itu aja. Dari literasi yang Beli gali tadi itu sudah dicetak buku. Apakah Beli menemukan literasi-literasi yang tadi Beli katakan selama ini kita mengenal sejarah Daha nggak selesai, sejarah Singasari nggak selesai, sejarah Majapahit nggak selesai. Apakah dari penggalian Beli tadi itu bisa menjawab ketidakselesaian tadi Beli? Literasi itu butuh waktu, Pak. Ya, literasi itu butuh waktu dan biayanya tidak kecil. Anda untuk melakukan literasi Anda harus pergi. Saya keliling, Pak. Ya, untuk menemukan Maisa Cempaka dengan segala macam simbol-simbolnya. Saya pergi ke Peru, Pak. Saya pergi ke Yunani, Pak. Untuk menemukan Li Chihuang, saya pergi ke Vietnam 2 kali, Pak. Kita harus pergi. Masih terus dalam penggalian Beli gitu. Ya, akhirnya buku adalah laporan pertanggungjawaban saya. Belum selesai juga Beli ya. Sebenarnya sudah selesai. Maka kemudian saya membuatlah literasi Surya Chandra. Banyak orang menanyakan kenapa literasi Surya Chandra. Kalau mereka paham, begitu mendengar kata literasi, wah ini ada sesuatu fakta sejarah baru yang diungkap. Di situ sebenarnya kenapa bukan festival, Pak? Karena literasi Surya Chandra. Dan Bang Li ya per hari ini sebenarnya ini Surya Chandra ini. Bang Li itu merah, Li itu dinasti Li. Jadi abad ke-13 Bang Li itu adalah kerajaan tersendiri. Tentang dinasti Li atau Daifet yang melarikan diri 1269 kalau tidak salah. Dan berstana di situ. Maka di situ ada Songhan, itu Song Selatan. Jadi kalau kita bicara 13 peta, ini bicara sejarah. 13 peta tidak ada Cina. Tidak ada. Jadi Bang Li sempat hancur satu lari ke Vietnam gitu. Enggak, orang Ratu Vietnam yang ke Bali. Oh, Ratu Vietnam yang ke Bali. Iya, makanya kalau kita baca sejarah ya, peta nih 1227. Itu yang ada yang besar di seluruh daratan Cina itu, yang Indochina hari ini, itu Mongol yang disebut Yuan. Hari ini Republik Rakyat Cina itu Song abad 13. Jadi dinasti Song, dinasti Yuan, itu cara membacanya, dinasti Li, dinasti Khmer, dinasti Champa, dan dinasti Dali. Jadi Bapak Ibu bicara sejarah, bicara abad itu bukan bicara. Makanya saya selalu bilang, Anda bicara 13 Cina as a state atau as apa? Bangsa atau negara. Bangsa 13. Jadi kalau bilang itu datang dari Cina, Ibu Cina yang mana? Karena tidak ada Cina, Pak, adanya dinasti Li, Yuan, Song. Desa Songan itu keberadaannya erat terkait dengan dinasti Song. Kemudian tadi bicara sejarah, itu sejarah yang kita baca juga kan, ini menyerang Tartar apa itu pelajaran kita semuanya. Tetapi kalau membaca sejarah kedatangan armada Yuan Mongol yang membantu Raden Wijaya konon ya biar nggak salah saya kan, itu Ibu harus belajar sejarah pura, Bu. Jadi Pegonjongan plus Sambi Renteng, terus kemudian naik ke Siakin kemudian Ping'an, kemudian ada dalam Blingkang. Itu jejak peradaban, jejak sejarah dinasti Yuan yang datang ke Bali membantu pendiri Majapahit untuk menyerang Kertanegara atau Jayakatwang. Jadi ada bukan ngarang ini. Jadi kita harus masuk ke situ. Dia bilang saya sudah ada di sini abad ke-12, Pak. Apa buktinya? Ini ada Konde, ada Gelangkana, ada semua, Pak. Jadi menurut saya Nusantara itu ya di mananya saya bilang, karena kalau saya bicara Narasinganegara, hasil telusuran kita, itu 11 kerajaan kelautan. Peleng, Ternate, Bone, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Gerung itu Lombok, Sual itu Sumbawa Besar, ada Alor, ada Lama Merah, ada itu yang disebut Nusantara. Itu yang disebut Nusantara, Bu. Narasinganegara namanya, bukan Nusantara, biar nggak salah saya kan. Narasinganegara gitu. Jadi 11. Nah satu lagi, kalau ingin mencari 11 bukti autentik tentang 11 kerajaan federasi itu, pergi kemana? Pergi ke Pura, Bu. Karena ada Pura, satu tempat menarik ya, ada Bale, adegannya itu 11. Ini cara menelusuri sejarah. 11 adegan disebut Bale apa? Murda Manik. Murda Manik ya, itu artinya sosok-sosok orang-orang yang sudah pada level tertinggi datang bertemu rapat. Maka 11 adegannya itu 11, oh ternyata itu.
Jadi itu yang di pura ya beli. Iya, harus ke pura, Bu. Harus ke pura, dan pura yang mana tidak sama pura yang satu dengan pura yang lain. Beda ya. Beda. Ya. Terima kasih Beli atas pengetahuannya, literasi yang baru yang mudah-mudahan bisa membuka wacana kita, dan tentunya mudah-mudahan nanti akan kita temukan kebenaran-kebenaran sejati. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita, diskusi kita tentang Maesa Cempaka dan siapa sebenarnya pendiri Majapahit. Mudah-mudahan apa yang jadi bahasan kita hari ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua untuk mengenal siapa leluhur kita. Sekali lagi kami mengingatkan untuk kita semua, kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau bukan karena leluhur kita. Dan yakinlah, leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Sementara leluhur bangsa lain sangat berkemungkinan besar menyesatkan kita karena mereka punya kepentingan. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.